ini saya akan menjelaskan materi tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka. Pokok-pokok pembahasan yang ada di dalamnya itu yang pertama konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka, yang kedua prinsip-prinsip asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yang ketiga jenis-jenis asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, dan yang keempat bentuk-bentuk asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama konsep asesmen dalam yang terdiri dari asesmen sebagai proses pembelajaran dan asesmen untuk proses pembelajaran, dan yang terakhir asesmen pada akhir proses pembelajaran. Perbedaan asesmen as dan for learning adalah asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Selanjutnya prinsip asesmen terdiri dari 5, yaitu yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi atau tujuan. Dan yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Dan yang terakhir, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Jenis-jenis asesmen dibagi menjadi 3, yaitu asesmen diagnostik yang terdiri dari asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostis kognitif. Yang kedua, asesmen formatif, dan yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut, yaitu kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, kemudian aktivitas siswa selama belajar di rumah, selanjutnya kondisi keluarga dan pergaulan siswa, dan terakhir gaya belajar karakter serta minat siswa. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga tindak. Selanjutnya asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif adalah yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga diagnosis dan tindak lanjut. Contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaannya. Yang pertama, membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Selanjutnya 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas bawah, dan terakhir 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Pada tahap tindak lanjut,
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, melakukan pengolahan hasil asesmen dengan membuat kategori penilaian, paham utuh, paham sebagian, tidak paham, serta menghitung rata-rata kelas. Yang kedua, membagi peserta didik menjadi 3 kelompok dengan kategori, yaitu peserta didik dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Selanjutnya, peserta didik dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Yang terakhir, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Yang ketiga, melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan peserta didik. Dan yang keempat, mengulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif. Dengan bentuk dan strategi yang variatif, sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, proforma, atau kinerja proyek, portofolio, maupun tes. Yang ketiga, tindak lanjut yang dilakukan bisa langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Dan yang keempat, pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Dan selanjutnya, asesmen sumatif. Yang pertama dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Yang kedua, pendidik menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, kinerja produk, proyek, portofolio, maupun tes. Dan yang terakhir, hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik kepada peserta didik dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, bentuk asesmen formatif dan sumatif. Yaitu ada dua contoh bentuk asesmen tidak tertulis dan asesmen tertulis. Contohnya, untuk asesmen tidak tertulis yaitu diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Sedangkan bentuk asesmen tertulis yaitu refleksi, isi, jurnal, poster, dan tes tertulis. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.